Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raski Ardian dengan NIM 2465650070 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat baris angka melalui aplikasi Visual Studio. Untuk yang penjelasan yang pertama ini, oke, kita buat kode ini. Kode ini kita buat untuk menampilkan pola angka bertingkat pertama. Yang pertama integer 3 parse text box. 2. Text n digunakan untuk memastikan input dari text box 2 adalah angka dan disimpan ke variabel n. Jika benar dan n lebih dari 0, maka text box 1 clear akan mengosongkan isi text box 1 agar hasil sebelumnya tidak muncul lagi. Lalu masukkan ke proses from i as integer sama dengan 1 ton, artinya akan mengulangi dari 1 sampai angka yang diinput. Di dalamnya ada variabel berisi untuk menyimpan angka, di mana baris kemudian ada for j as integer sama dengan 1 TOI, yang artinya menambahkan angka dari 1 sampai nilai i ke dalam string baris. Oke, sebelumnya satu baris angka selesai disusun, baris dan environment newline akan ditambahkan ke textbox 1 menggunakan append text. Jadi akan tampil seperti tangga angka, contohnya seperti 1, 2, 3 sampai 4. Ada 4 baris. Oke, baik, kita masuk untuk penjelasan yang keduanya. Di sini untuk yang pertama, if integer 3 parse text box 21 text n ada also n lebih besar 0 10 mencetak isi text box 21 bisa dikonfirmasi menjadi bilangan bulat integer dan nilai lebih dari 0. Kalau iya, lanjut eksekusi. Kemudian yang text box 2 clearnya menghapus isi text box 12 agar kosong sebelum mulai menambah teks baru. Kemudian for i as integer sama dengan 1 ton, perulangan dari 1 sampai nilai n jumlah baris yang diinginkan. Kemudian dim baris as string sama dengan titik 2 ini inisialisasi variabel baris untuk menampung pola angka dalam satu baris. Kemudian if i mod 2 sama dengan 1 10 mencetak apakah baris KI adalah ganjil. Jika ganjil, buat urutan menurut 5 ke 1. Kemudian for j as integer sama dengan 5 TO 1 step minus 1, jadi ganjil dibuat angka dari 5 sampai 1 secara menurun. Kemudian baris dan sama dengan j toString tambahan angka ke string baris. Kemudian else kalau i genap jalankan blok berikut. Habis itu from js integer sama dengan 1 TO 5 1 TO 5 jika genap buat angka dari 1 sampai 5 naik. Kemudian baris dan sama dengan j toString tambahan angka ke string baris. Kemudian text box 12 append text baris dan environment newline tambahan string baris ke text box 12 lalu pindah ke baris baru. Kemudian next ulangi proses atau baris berikut sampai i. Kemudian penjelasan yang ketiga, yang pertama ini if integer 3 parse text box 12 10
Mencetak apakah teks dari text box 2 bisa diubah menjadi bilangan bulat N. Jika bisa, lanjut eksekusi. Dim hasil A string sama dengan titik 2 membuat variabel hasil bertipe string untuk menampung hasil pola angka. Kemudian from I as integer sama dengan 1 TON. Perulangan baris naik dari 1 sampai N. Selanjutnya for J as integer sama dengan TOI perulangan kolom dari 1 sampai nilai I. Kemudian lagi hasil dan sama dengan J string menambahkan angka J ke variabel hasil. Next, menutup perulangan J. Hasil dan VB CRLF menambah baris baru setelah satu baris angka selesai. Next, menutup perulangan 1 naik. From I as integer N garis mendatar 1 TO 1 step min 1. Perulangan baris turun dari N min 1 ke 1. From J as integer sama dengan 1 TOI perulangan kolom dari 1 sampai I. Seperti sebelumnya, hasil dan sama dengan J toString menambah angka ke variabel. Next, penutup perulangan hasil dan sama dengan CBCRLF menambah baris baru setelah satu baris angka selesai. Next, menutup perulangan 1 turun. Kemudian text box 1 titik teks sama dengan hasil menampilkan seluruh hasil pola di text box 1. Else jika input di teks jika input di text box 2 tidak valid, buka angka eksekusi blok berikut. Kemudian message box show masukkan nilai N yang valid garis mendatar peringatan message box buttons oke. Message box icon warning menampilkan pesan peringatan jika input salah. Kemudian end if menutup blok kondisi if. Oke. Di sini kita coba running saja karena di sini saya sudah menjelaskan dari yang program pertama sampai ketiga. Oke, kita coba running saja. Di sini kita masukkan angka, contoh saja angka 9. Kita cek. Nah, dan ini hasilnya dari 1 sampai 9 ada 9 baris. Kemudian kita hapus, kita lanjut untuk program yang keduanya tadi. Di sini kita masukkan saja angka 8 dan kita cek. Sini ada baris dari 1 sampai 5. Ada 8 baris. Dia perulangan dari 1 2 3 4 5 dan 5 4 3 2 1. Oke, kita hapus lagi, kita lanjut untuk penjelasan yang ketiganya di sini kita masukkan saja angka 7. Lalu kita cek. Nah, dan ini hasilnya dari 1 sampai 7 berbentuk segitiga. Baik, saya akan lanjut saja untuk penjelasan yang keempat. Di sini sebelum kita klik tombol tambah data, dia tidak bisa diisi. Ini baru bisa diisi ketika kita mengklik tombol tambah. Kemudian untuk jabatannya di sini sudah terisi seperti tata usaha, sekretaris prodi, kaprodi, wadek, dekan, warek, sama rektor. Di sini akan terisi otomatis. Kemudian untuk keterangan hitungan gajinya di sini sudah tertera. Untuk yang pertama ada total potongan gaji seperti kita izinnya itu potongannya 2.000, terlambat potongannya 5.000, sakit potongannya 3.000. Apabila kita
izin 2 kali, maka akan dikali 2. Begitu juga terlambat, ketika kita terlambat 3 kali, maka akan terisi 5.000 dikali 3. Seperti juga sama seperti juga kita izin sakit apabila ada 2 akan dikali 2 juga. Kemudian ini ada tunjangan. Tunjangan ini dia 50.000. Dan juga ada gaji pokok dan pajak. Apabila kita sudah mengisi datanya semua, akan ditotalkan beserta dengan pajaknya. Oke. Untuk datanya, apabila kita sudah mengisi datanya sudah lengkap, kita klik saja data lengkap. Nah, di situ akan ada hasil dari ketika kita mengisi data. Kemudian untuk menghapus data, kita tinggal klik hapus data. Di situ akan mengonfirmasi apakah Anda ingin menghapus atau membatalkannya. Ketika kita ingin menghapus, kita klik tombol ya. Oke. Di sini untuk penjelasan tentang setiap bulannya, di sini kayak Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember itu terhitung 31 hari, dan Februari dia cuma terhitung 28 hari. Untuk hari off-nya dia 4 hari. Jadi tidak bisa ditotalkan sampai 31 hari atau 28 hari karena ada hari off. Hari off seperti hari Minggu. Oke, kita coba running saja di sini. Nah, di sini kan belum bisa kita mengisi data. Kita klik tombol tambah. Nah, setelah kita sudah klik, di sini baru bisa kita memasukkan data kita. Oke, coba kita masukkan data kita ya. Nah, dan jabatan ini sudah ada tertera. Tinggal kita isi saja di bagian mana kita bekerja. Kita mengisi dekan. Bulannya seperti tadi yang saya sudah jelaskan, bulannya ada yang 31 sama 28 hari. Kita isi Maret. Nah, Maret di sini ada Maret di sini terhitung 27 hari karena ada hari off-nya selama 4 hari. Dan keterangannya jika apabila kita sakit 3 hari, maka akan dikali 3. Tanpa keterangannya, umpamanya kita isi saja 0, atau izinnya ini kita isi saja misalnya 2. Oke. Jangan lupa kita isi tempat tanggal lahirnya kita. Kita isi. Wow. Nah, setelah sudah, tinggal kita klik tombol hitungan gaji. Nah, setelah sudah kita klik, di sini akan mengonfirmasi apakah datanya sudah lengkap. Kita tinggal klik OK. Nah, dan sini hasilnya gajinya kita untuk per bulannya, untuk bulan Maret 3,5, tunjangannya 1.280.000, dan potongannya yang tadi sakit 3 hari dan izin 2 hari, potongannya itu 70.000, dan pajaknya ini 140.000. Nah, kemudian apabila kita menghapus data ini, kita tinggal klik tombol ini. Nah, di sini akan memblok semua yang sudah tertera otomatis tadi. Oke, kita klik. Kemudian kita klik tombol hapus. Di sini ada konfirmasi lagi apakah kita menghapus atau membatalkannya. Kita coba untuk menghapus, kita tombol ya, oke. Di sini maka akan terhapus. Oke. Begitu saja, kita tinggal keluar. Baik, sekian dari saya penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.